Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Paul Satterfield dibunuh di luar kantor pemadam kebakaran dengan cara digorok pada malam sebelum pesta bujangan seorang rekan kerjanya. Di TKP, seorang petugas pemadam kebakaran memberitahu CBI bahwa ia melihat seorang pria bertopeng yang diduga adalah pembunuh Paul dan pelaku berlari ke hutan. Jane pergi mencari senjata pembunuh di hutan sampai ia menemukan sebuah kolam. Saat ia sedang melihat ke dalam air, seseorang tiba-tiba muncul dari dalam air untuk menarik Jane ke dalam. Berselang waktu kemudian, Teresa tiba untuk mencari Jane. Dia melihat Jane mengambang tak sadarkan diri. Beruntung Jane masih selamat, tapi ia harus dibawa ke rumah sakit. Esoknya Teresa menjenguk Jane. Mereka mengobrol seperti biasanya, sampai di mana Jane menanyakan pertanyaan yang membuat Teresa terkejut. Jane seolah tidak mengenal Teresa dan terus menjelaskan hal-hal masa lalunya saat menjadi cenayang. Teresa pun pergi menemui dokter. Jane ternyata mengalami kehilangan ingatan sementara. Sejauh series ini berjalan, ada 2 kasus tentang kehilangan ingatan sementara. Dan untuk ketiga kali ini, justru Patrick Jane yang mengalaminya. Biasanya itu disebabkan trauma yang ditutupi oleh alam bawah sadar. Teresa mengatakan pada dokter kalau Jane memang punya trauma atas kematian istri serta anaknya. Dokter pun yakin trauma itu adalah penyebabnya. Dia menyarankan Teresa untuk tidak langsung menyinggung trauma itu, tapi menuntun Jane secara perlahan dengan kembali ke lingkungan kerjanya di CBI. Esoknya, sebelum Jane tiba, Teresa mengingatkan tim kalau Jane saat ini adalah Jane saat masih menjadi cenayang. Mereka harus mengawasinya dengan ketat. Jane pun tiba, dan dia sempat melihat papan kasus tentang perampokan ATM. Teresa mengatakan kasus mereka bukan itu, tapi kasus tentang Paul Satterfield. Diketahui, Paul dianggap sebagai pahlawan oleh media dan publik karena tidak jauh dari hari kematiannya, dia melakukan aksi heroik menyelamatkan pria bernama Tom Wilcox saat terjadi kebakaran di rumah Tom. Rigsby yang dulu pernah di departemen kebakaran mempertanyakan mengapa Paul hanya sendirian. Biasanya ada 2 petugas yang memasuki rumah terbakar. Apakah rekannya mencoba menjebak Paul atau ada hal lain? Karena itu, Teresa memerintahkan Rigsby untuk pergi ke tempat kerja Paul sambil mengajak Jane. Siapapun pelakunya, sudah membunuh Paul dan mencoba membunuh Jane. Sebelum pergi, Jane ingin tahu biasanya dia seperti apa saat menyelidiki kasus. Rigsby mengatakan kebanyakan Jane sering membuat masalah. Dan sampai di tempat kerja Paul, Jane langsung melakukan triknya, menggunakan anjing pelacak yang akan menuntun pada pelaku. Anjing itu memilih satu orang yang ternyata sudah Jane taruh makanan pada orang tersebut. Yang Jane tidak tahu, orang itu adalah yang menyelamatkan Jane pada hari kejadian. Oh, well, thank you very much. No problem. Rigsby awalnya menganggap Jane salah mengira tentang kata mencari masalah. Tetapi trik tadi ada lanjutannya. Jane melihat ada seseorang yang merasa lega. Dia memilih satu petugas lainnya, bernama Larkin. Tidak memiliki rasa sedih dan ada aroma parfum wanita yang tidak biasa dipakai wanita muda. Jane menanyakan apakah Larkin sudah tidur dengan istri korban. Merasa cepat atau lambat akan ketahuan, Larkin pun mengakui kalau dia memang sudah tidur dengan istri Paul. How was that? Yeah, just like the old you. Setelahnya, sementara Teresa mengajak Jane untuk membantu mengembalikan ingatan Jane, di CBI, Rigsby menginterogasi Larkin. Diketahui kalau Larkin harusnya adalah partner Paul di kejadian rumah terbakar milik Tom sebelumnya. Rigsby ingin tahu kenapa Larkin membiarkan Paul masuk sendirian. Larkin mengatakan justru dialah yang ditinggalkan Paul di rumah terbakar itu. Paul pergi sendiri ke lantai atas, meninggalkan Larkin di ruangan yang penuh asap sehingga menghalangi pandangan Larkin. Bagi Larkin, Paul sudah melanggar standar operasi. Dan hebatnya, publik menganggap Paul sebagai pahlawan.
Larkin bersikeras kalau dia tidak membunuh Paul. Tetapi I am glad that I don't have to count on him to cover my back at the next fire. kemudian CBI memanggil istri Paul, bernama Cynthia. Perselingkuhan bisa menjadi motif membunuh istri kepada suami. Tapi Cynthia mengatakan perselingkuhan itu diketahui oleh Paul dan Paul tidak mempermasalahkannya. Paul dianggap sangat terobsesi menjadi pahlawan. Cepat atau lambat, ajal akan menjemputnya sendiri. Jadi Cynthia tidak perlu harus membunuhnya. Every day, a race towards the edge of a cliff. Sekarang pindah ke sisi Cho dan Jen pergi ke rumah Tom yang sudah terbakar. Diyakini pelaku mencoba membunuh Paul berawal dari sini. Kebetulan Tom ada di sini. Berusaha untuk masuk ke rumahnya sendiri tapi dilarang oleh petugas. Dia ingin mengambil boneka milik putrinya. Saat ini dia sudah tidak punya apa-apa. Rumahnya tidak diasuransi karena dia sudah berhenti dari pekerjaannya dulu sebagai petugas pengisian ATM. Jen pun berjanji akan mencari boneka itu dan mengantar Tom ke motelnya. Sampai di sana, di tengah mereka bertemu juga dengan istri Tom dan putrinya. Jen melihat koran tentang berita kematian Paul. Tetapi headline koran itu kembali menampilkan perampok bertopeng yang membobol ATM. Kemudian Cho dan Jen kembali ke rumah Tom untuk mencari boneka milik putri Tom. Dan ketika Jen melihat boneka itu, dia merasa mengingat sesuatu tentang keluarganya sendiri. Dia pun meminta waktu untuk sendirian kepada Cho. Dan saat Cho pergi, Jen langsung pergi ke satu ruangan yang terdapat berangkas. Berselang kemudian, Cho kembali untuk menemui Jen, tapi dia mendapati Jen sudah menghilang. Kembali ke CBI, Cho merasa bersalah karena sudah ditipu oleh Jen. Sekarang mereka harus mencari kemana Jen pergi. Kebetulan ada yang menelpon CBI. Awalnya Risby mengira salah sambung, tapi karena penelpon berbicara tentang meramal, mungkin Jen memberikan kartu nama CBI-nya kepada si penelpon. Hello? Where are you calling from? Pindahlah ke sebuah bar. Tim melihat Jen sedang melakukan aksi cenayangnya. Pasca selesai, Teresa kesal kenapa Jen kabur tanpa memberitahu. Jadi Teresa akan kembali membawa Jen ke rumah sakit. Sesampainya, Jen menunjukkan kalau dia tidak ingin menjadi konsultan. Dia merasa bahagia saat ini. Teresa dengan berat hati akan membiarkan Jen seperti sekarang jika itu membuat Jen bahagia. Tapi sebelum itu, Teresa ingin tahu apakah Jen sudah tahu pelaku di kasus ini. Jen menjawab iya. Dia hanya memberi kunci, yaitu pelaku perampokan ATM. Alasannya dia akan jelaskan besok. This room up here. Esoknya, Jen sendirian menemui Tom yang sedang mengemasi barang-barang untuk pindah ke Montana. Jen mengatakan Tom tidak akan pergi ke Montana, melainkan ke penjara. Deduksi Jen akan dimulai dari berita perampokan ATM oleh perampok bertopeng. Biasanya, api adalah cara yang paling bagus untuk menghapus bukti, seperti tas yang berisi uang ATM itu. Sambil uang hasil curian disembunyikan di berangkas pribadi, insiden pun terjadi ketika api itu justru perlahan membakar rumah pelaku sendiri. Pelaku yang mencoba mengambil uangnya tidak sempat karena asap semakin tebal. Topengnya tidak cukup untuk membuatnya bernapas dan akhirnya pingsan. Jen tahu Tom adalah pelaku perampokan karena pekerjaannya dulu sebagai petugas ATM. Pasti Tom tahu tentang jadwal pengisian ATM. Sekarang masuk ke alasan kenapa Tom harus membunuh Paul. Jelas karena saat Paul menyelamatkan Tom, pasti Paul melihat topeng tersebut. Barang bukti yang harusnya dibakar Tom bersama tas bank. Karena takut Paul sadar Tom adalah pelaku perampokan, jadi dia memanggil Paul di tempat kejadian dengan dalih ingin berterima kasih. Jen pun menunjukkan topeng yang dia temukan di rumah Tom. Namun, alih-alih menangkap Tom, Jen justru memerasnya, meminta setengah dari hasil curian itu karena sebelumnya Jen tidak berhasil membuka berangkas Tom. Tom pun menuruti. Jen lalu memberikan topeng tersebut, yang ternyata topeng itu Jen beli dari toko, bukanlah topeng asli. Tom terlambat menyadari dan CBI datang menangkap Tom Wilcox. Dan kasus selesai. Di CBI,
Jane muncul sambil membawa wanita. Teresa mengatakan kalau Tom mengaku uangnya diberi kepada Jane setengahnya. Tapi Jane tidak mengaku. Sampai ketika Jane ingin pergi, Teresa melihat wanita itu mengenakan perhiasan mahal yang asli. Wanita itu mengatakan Jane yang membelikannya. Mengingat Jane bekerja bukan untuk uang, Teresa menyadari kalau Jane benar-benar mengambil setengah uang milik Tom. Jane mencoba berdalih kalau dia berhak atas uang itu dan tidak akan ditahan karena masih dalam kondisi hilang ingatan. Teresa merasa Jane sedang melarikan diri. Ada ingatan yang mengganggu Jane, tapi Jane tidak tahu cara menanganinya. Something inside and you don't know what to do with it. That's nonsense. Kemudian, tibalah di rumah Jane. Sampai di satu pintu. Teresa membiarkan Jane membuka pintu tersebut. Ia membukanya dan melihat tanda tersenyum merah milik Red John. Ekspresi Jane menampilkan kalau ingatannya perlahan kembali. Teresa hanya bisa berkata maaf kepada Jane. I'm sorry.